Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul The Vault yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang super jenius yang beraksi untuk membobol brankas dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia. Penasaran dengan ceritanya? So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film diawali dengan insiden sebuah kapal yang terbakar, lalu tenggelam bersama muatan harta karun di dalamnya. Beberapa tahun kemudian di perairan yang sama, ada sebuah kapal yang sedang melakukan pengerukan atau pencurian barang berharga di dasar laut. Seorang peneliti bernama Walter Moreland sedang mengarahkan dua kru penyelamnya, yaitu James dan Craig, untuk mengamati dasar laut. Saat James dan Craig menyelam, mereka menemukan sebuah lubang pada bangkai kapal. James berinisiatif untuk masuk ke dalam lubang tersebut untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa mereka ambil. Walter mulai merasa cemas karena sudah 2 menit temannya itu tidak muncul juga. Ditambah lagi James tidak memakai peralatan selam. Tapi kecemasan Walter berubah menjadi kebahagiaan saat James berhasil keluar dengan membawa sebuah barang berharga. James dan Craig akhirnya naik ke atas kapal. Namun tiba-tiba kapal mereka dihadang oleh 2 buah speedboat dan helikopter dari pihak bea cukai Spanyol. Mereka menangkap Walter dan timnya beserta barang temuan mereka. Scene berpindah ke ruang persidangan, di mana pihak pengadilan menyalahkan tindakan Walter yang telah mencari harta karun di Laut Spanyol. Pihak pengadilan mengatakan bahwa barang yang ditemukan oleh tim Walter adalah sepenuhnya milik kerajaan Spanyol. Mereka tidak terima dengan keputusan itu. Walter lalu meminta bantuan pada Margaret, yang merupakan agen rahasia Inggris, untuk menolongnya. Walter ingin Margaret menghubungi pemerintah Inggris untuk mengambil dan membebaskan barang hasil temuan Walter. Tapi Margaret langsung menolaknya, karena ia tidak ingin terlibat jauh lebih dalam. Akhirnya barang temuan Walter pun disita dan diamankan dalam sebuah bank yang memiliki penjagaan sangat ketat. Bank itu bernama Bank of Spain, yang terkenal dengan track record keamanan tingkat tinggi. Terbukti selama 80 tahun tidak pernah terjadi pencurian. Scene kemudian beralih di sebuah Universitas Cambridge. Di sana ada seorang mahasiswa laki-laki bernama Tom Lebrick. Tom adalah mahasiswa yang sangat jenius. Saking jeniusnya, Tom banyak menerima tawaran pekerjaan dari berbagai perusahaan besar yang tertarik dengan ide-ide yang dipikirkan oleh Tom. Namun sayangnya, Tom menolak tawaran perusahaan tersebut. Padahal Tom ditawari gaji yang sangat besar dan juga berbagai fasilitas yang bisa ia nikmati nantinya. Yes, of course. A magnificent project. You never got back to me. It's not our sector. Berpindah ke sebuah kafe di mana Tom sedang makan malam bersama ayahnya. Ayah Tom terlihat sedikit kecewa dengan pilihan anaknya yang menolak tawaran dari 8 perusahaan tersebut. Tapi Tom tetap pada pendiriannya. Dia beralasan jika minat dan tujuan perusahaan tersebut tidak sejalan dengan ide-idenya. Saat sedang menikmati makan malam, Tom kemudian mendapatkan sebuah pesan misterius yang membuatnya jadi penasaran. Tom lalu mengikuti petunjuk dari pesan tersebut dan berkenalan dengan Claudia alias Lauren yang sedang menyamar. Pertemuan Tom dan Lauren membawanya bertemu dengan Walter. Kemudian, Walter menjelaskan tujuannya bertemu dengan Tom, yaitu untuk mengajaknya merampok sebuah bank dan mengambil barang Walter yang disita oleh pemerintah Spanyol. Meskipun sempat ragu dengan penjelasan Walter, Tom yang selalu tertarik dan penasaran dengan hal-hal baru, lalu menyetujui ajakan tersebut. Thieves want to rob a bank today. Great, go and do that. Sesampainya di rumah, Tom mencari informasi mengenai bank yang diceritakan oleh Walter dan langsung terbang ke Spanyol menggunakan tiket yang sudah dibeli Walter untuknya. Sesampainya Tom di markas Walter dan timnya, ia diperkenalkan dengan Klaus yang merupakan ahli komputer dan peretas sistem. Lalu teman Walter yaitu James, Simon, dan seorang wanita yang ditemui Tom sebelumnya yaitu Lauren. Awalnya James meragukan Tom, namun semua berubah setelah Tom membantu Klaus untuk melakukan penyadapan CCTV pada bank tersebut. Klaus telah menanamkan virus di sistem komputer bank tersebut. Tetapi ia kesulitan masuk karena diminta memasukkan kode pesan suara
yang diacak hingga jutaan kali. Lalu Tom menyarankan agar Simon menelepon pegawai bank yang sedang tidak berada di kantornya untuk meminta kode pesan suara. Mereka pun mencobanya. Tidak lama kemudian mereka akhirnya berhasil menyadap CCTV bank tersebut. Este es el servicio de mensajería del Banco de España. Para escucharlo, marque su clave después de la señal. Berpindah pada Tom dan Walter yang sedang berada di sebuah kafe, Walter menjelaskan kepada Tom asal-usul dari barang yang akan mereka curi itu, agar Tom juga bisa memahami bagaimana berharganya barang tersebut. Malam itu, mereka semua merencanakan bagaimana cara bisa masuk ke dalam bank tersebut tanpa dicurigai. Mereka menelepon layanan kebersihan yang akan membersihkan bank, dan mereka berpura-pura sebagai pegawai bank untuk meminta pembersihan ditunda beberapa hari. Keesokan paginya, Simon dan Tom pergi menyamar sebagai cleaning service, sedangkan Lauren menyamar sebagai kurator lukisan, agar mereka bisa mengelabui keamanan bank tersebut. Akhirnya Simon, Tom, dan Lauren pun berhasil masuk ke dalam bank. Mereka lalu menjalankan rencananya. Tom bertugas mencari tahu bentuk berangkas penyimpanan di bank itu. Ia dibekali dengan peralatan canggih yang dibawanya. Lalu Simon bertugas untuk mencari tahu alat yang bisa digunakan untuk mengambil alih keamanan bank. Sedangkan Lauren bertugas untuk mencari 2 buah kunci yang digunakan untuk membuka brankas nantinya dan menduplikat kunci tersebut. Tom yang sedang melakukan pekerjaannya tiba-tiba dikejutkan karena banyak orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut untuk melakukan rapat. Tom kemudian berhasil membuat alarm kebakaran berbunyi, sehingga semua orang menjadi panik. Pihak keamanan pun mengarahkan semua orang untuk pergi. Di sisi lain, Lauren yang belum selesai menduplikat 1 kunci lagi, membuatnya panik. Ia pun keluar ruangan sambil membawa kunci di tangannya. Walter langsung mengarahkan Lauren untuk melemparkan kunci itu pada Tom yang sedang berada di lantai bawah, agar bisa mengembalikan ke tempat asalnya. Tapi sialnya ada seorang petugas keamanan yang masuk ke dalam ruangan itu. Tom yang pintar berpura-pura tidak mendengar alarm karena sedang mendengarkan musik dengan headset. Misi mereka masih terus berlanjut. Kini tugas James dan Simon untuk mencari jalur akses masuk ke dalam brankas bank tersebut lewat bawah tanah. Saat mereka menemukan lokasinya, mereka justru bingung apa yang akan mereka lakukan selanjutnya agar bisa masuk. Karena brankas bank menggunakan sistem timbangan yang terbuat dari besi. Perlu waktu sekitar 15 hari untuk bisa dibobol. Sedangkan mereka hanya punya waktu seminggu, dan hal tersebut membuat mereka menjadi putus asa. Pada waktu itu sedang berlangsung sepak bola Piala Dunia. Walter naik ke atap gedung, dan dia melihat pertandingan antara Spanyol dan Jerman. Walter mengamati CCTV keamanan yang mengarah ke kerumunan massa yang berada di bawah. Walter pun berpikir ingin menggunakan akses jalur atas yaitu Kuba. Ia pun mengajak timnya untuk berdiskusi. Sekarang nasib mereka bergantung pada pertandingan sepak bola tersebut. Berharap Spanyol akan menang, sehingga kerumunan penonton akan tetap ada. Akhirnya mereka menonton pertandingan itu bersama-sama. Spanyol pun menang, dan misi mereka akan terus dilanjutkan. Tom yang masih bingung dengan sistem dari timbangan brankas, mencoba memecahkan dan mencari solusi bagaimana ia tetap aman ketika berada di dalam brankas tersebut. Pasalnya, jika jarum timbangan tersebut naik atau turun, maka brankas akan dipenuhi air yang akan membuat mereka terperangkap di dalam brankas tersebut. Di tengah kebingungan mencari ide, Lauren mengajaknya pergi ke sebuah bar. Saat Tom dan Lauren sedang asik berbincang di bar, tiba-tiba Tom mendapatkan ide ketika melihat seorang bartender. Di sisi lain, ternyata tim keamanan bank sudah mengetahui aksi mereka dan membuat keamanan semakin diperketat. Mereka juga membatalkan nonton bareng final timnas Spanyol di alun-alun kota. Lalu Walter, yang mengetahui hal itu mencoba berpikir keras. Ia meminta bantuan lagi kepada Margaret agar membuat seolah-olah Simon dan Tom telah ditangkap oleh pemerintah Inggris. Mendengar pemberitaan tersebut, pihak keamanan akhirnya melonggarkan kembali keamanannya dan memperbolehkan lagi kerumunan untuk menonton final timnas Spanyol di alun-alun kota. Scene berpindah pada tim Walter yang tengah menjalankan misi mereka, dengan ide dari Tom untuk menyemprotkan nitrogen pada timbangan agar dapat mengelabui timbangan tersebut, sehingga timbangan tidak akan bergerak. Misi pun dimulai. Walter dan Klaus sebagai pengarah, lalu Simon bertugas menyemprotkan nitrogen ke timbangan, sedangkan James, Tom, dan Lauren membobol masuk lewat kubah.
Saat-saat paling menegangkan pun terjadi, di mana mereka mencoba mencari jalan masuk ke brankas dengan keamanan yang dijaga sangat ketat. Tapi Walter dan Klaus terus mencoba dengan tenang, mengarahkan mereka secara perlahan tapi pasti. Mereka terus menyusuri saluran udara, menyeberangi jembatan yang membuat James hampir terjatuh. Lalu mereka pun berhasil masuk ke dalam brankas itu. Saat mereka sudah berhasil masuk, mereka langsung bergegas membongkar peti untuk mencari koin yang mereka incar. Namun masalah mulai bermunculan. Nitrogen yang disemprotkan Simon mulai mencair, yang akan membuat jarumnya bergerak. Di sisi lain, pihak keamanan sudah mengetahui jika ada penyusup yang masuk ke dalam bank. Semua keamanan pun dikerahkan. Kini mereka semua mulai panik. Walter lalu mengarahkan James, Tom, dan Lauren untuk menyerahkan diri saja pada pihak keamanan bank. Karena mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka ingin keluar, tiba-tiba James menahan Lauren dan memintanya agar memberikan koin itu pada James. Ternyata James mengkhianati timnya. Ia masih bekerja untuk agen rahasia Inggris, dan James diperintahkan untuk membawa koin tersebut kembali ke Inggris. Walter yang tidak menyangka itu pun menjadi terdiam. Lalu James memaksa Lauren untuk segera memberikan koin tersebut. Karena terlalu lama berdebat, timbangan yang sebelumnya disemprotkan dengan nitrogen akhirnya mencair, sehingga membuat jarum timbangan bergerak. Lauren dan Tom mencoba untuk keluar melewati pintu brankas yang akan segera tertutup, tapi mereka gagal. Tom dan Lauren akhirnya terkunci di dalam brankas tersebut. Tak berselang lama tiba-tiba air mulai masuk dan menggenangi brankas itu. Mereka jadi semakin panik, sedangkan James yang merupakan penyelam berusaha sendiri untuk mencari jalan keluar dengan melewati tempat saluran air keluar, lalu pergi meninggalkan Tom dan Lauren. Air mengalir semakin deras. Hal itu membuat Tom dan Lauren harus berenang naik ke atas. Walter memaksa Tom untuk segera berpikir. Namun Tom yang panik tidak bisa tergesa-gesa membuat keputusan. Kemudian Tom mendapatkan sebuah ide untuk mengelabui timbangan itu agar mengira air dalam ruangan tersebut sudah penuh. Tom meminta Simon untuk menambah berat timbangan semampunya. Lalu kemudian Simon bergegas menambah beban pada timbangan agar ketika beban timbangan sudah maksimum, air di dalam ruangan tersebut otomatis akan menyusut. Simon mengangkat semua tabung nitrogen yang ada, namun sepertinya itu masih kurang. Kemudian Simon mengambil radio miliknya dan duduk di atas timbangan itu. Semua orang kini pasrah dengan hasilnya, tapi ternyata airnya menyusut dengan sendirinya. Di sisi lain, kepala keamanan tidak tinggal diam saja. Ia mengerahkan semua pasukan menuju ruangan brankas. Dan ketika ruangan brankas dibuka, ternyata air di dalamnya telah menyusut. Mereka pun memeriksa ke dalam brankas karena mengira jika penyusup itu pasti sudah mati tenggelam di dalam air. Tetapi mereka hanya menemukan peralatan dan jaket saja. Mereka sama sekali tidak melihat para penyusup. Scene kemudian berpindah pada Tom dan Lauren yang berhasil kabur dari brankas tadi. Ternyata usaha Simon untuk menambah beban timbangan berhasil. Sontak Walter dan Klaus pun senang dan langsung memberi arahan pada Tom dan Lauren saat mencoba keluar dari ruangan. Tetapi Tom dan Lauren kedapatan oleh salah satu penjaga keamanan. Tom dan Lauren terus berusaha melarikan diri. Mereka menuju ke lantai 3, di mana Lauren ingat bahwa ada sebuah jendela yang bisa digunakan untuk kabur dari sana. Di sisi lain, semua penjaga juga diarahkan ke sebuah ruangan di lantai 3. Tetapi saat pasukan keamanan masuk, ternyata Tom dan Lauren sudah berhasil turun dan lari menuju ke kerumunan massa. Gustavo, selaku ketua keamanan yang melihat hal itu, langsung mengarahkan pistolnya. Tapi langsung ditahan oleh stafnya karena akan sangat berbahaya. Apalagi di situ ada banyak kerumunan massa. Tom dan Lauren terus berlari di tengah kerumunan. Para petugas keamanan juga terus mengejar mereka. Namun tanpa diduga, ternyata Lauren dan Tom melepas lapisan baju mereka dan berganti baju menjadi pendukung timnas Spanyol untuk mengelabui para petugas. Usaha mereka pun berhasil, diikuti oleh gol dari timnas Spanyol yang membuat semua orang bersorak dan mereka pun tersenyum. Di tempat lain, James yang selamat pun ternyata masih bekerja untuk agen rahasia Inggris bersama Margaret. Mereka mulai mengecek titik koordinat dari koin tersebut sebagai petunjuk tempat harta karun. Saat Margaret dan James mengeceknya, titik koordinat itu berada di Menara Eiffel, Paris.
Ternyata, Lauren sempat menukar koin tersebut dengan koin palsu. Sementara di Paris, Walter dan teman-temannya sedang bersantai karena koin yang asli berada di tangan mereka. Lalu diketahuilah jika lokasi harta karun yang sebenarnya ternyata ada di Bank of England. Dan terlihatlah Lauren yang sedang menyamar dan berada di Bank of England tersebut sambil membawa koin yang asli. Dan film ini pun tamat. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye!